Hai sobat, ketemu lagi di channel Asal Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang 10 fakta Borneo yang jarang orang tahu. Apa yang kamu ketahui tentang Borneo? Yuk kita cari fakta Borneo yang belum kita ketahui. 1. Memiliki hutan hujan tropis tertua di dunia. Borneo memiliki hutan hujan tropis tertua di dunia yang memiliki umur 130 tahun. Borneo juga mencakup 3 negara secara administrasi, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 2. Di sana terdapat kerbau-kerbau rawa amuntai yang hidup di atas air. Keterbatasan lahan Kalimantan yang terdesak oleh luasnya perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat desa Danau Panggang terpaksa beternak kerbau dengan memanfaatkan rawa. Borneo memang disebut-sebut dengan Pulau Seribu Sungai. Dari atas, Borneo memiliki perairan lebih banyak dari daratan. Kerbau rawa amuntai ini justru menjadi destinasi wisata menarik di Amuntai, Borneo. Dari atas perahu, kamu bisa menjadi pengembala kerbau rawa, mengeluarkannya dari kandang dan memasukkannya lagi saat petang merangkak. 3. Habitat si hidung belang. Inilah cagar alam satwa bekantan yang terbentuk akibat endapan lumpur dari Sungai Barito. Hewan sejenis kera memiliki bulu coklat cerah, hidung besar. Untuk mencapai pulau ini, setelah turun dari pulau, kakimu terpaksa harus menjejak di atas lumpur setinggi betis. Dinamakan Pulau Kaget karena saat memasuki lokasi ada banyak bekatan yang saling bersaut-saut, dan di sini ada ekor panjang lutung. 4. Surga bagi para satwa liar. Di Taman Nasional Sebangau menjadi tempat tinggalnya orang utan yang kini semakin punah akibat pemburuan liar manusia. Untuk mencapai lokasi ini, perjalanan tidaklah mudah. Menapaki jalanan beraspal hingga berganti jalan tanah berdebu dengan pemandangan hutan lebat di kanan kiri. Tidak sampai di situ, kamu harus menelusuri perjalanan dengan menggunakan perahu. 5. Terdapat rumah yang bisa ditinggali hingga puluhan orang. Bangunan rumah kayu panggung ini adalah rumah tradisional suku Dayak. Rumah ini sangat besar dan megah. Di dalam rumah Lamin ditinggali oleh beberapa puluh kepala keluarga yang hidup secara rukun. 6. Tempat penangkaran buaya terbesar di Indonesia. Di penangkaran buaya Desa Teritip, Balikpapan, terdapat semua jenis buaya yang ada di Indonesia, seperti buaya sulip dan buaya air tawar yang terbilang buaya langka. Buaya-buaya ini dibesarkan di dalam puluhan kandang di lahan seluas 5 hektar. Di sini juga terdapat sate buaya dengan harga 3 juta per tusuk. Alat kelamin buaya juga dijual dengan harga sekitar 400.000 sampai 700.000. 7. Memiliki masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Istiqlal. Bangunan masjid berdiri kokoh dengan balutan warna oranye dan beberapa menara. Lokasinya kurang lebih 2 km dari jembatan Mahakam. Menara yang menghiasi image terinspirasi dari menara Masjid Nabawi di Madinah. Lalu untuk kubahnya terinspirasi dari kubah utama masjid di Istanbul, Turki. 8. Samarinda berasal dari kata sama rendah. Nama kota Samarinda bukan diambil dari kata sama dan gadis bernama Rinda, melainkan dari sama dan rendah. Zaman dahulu, putra-putri suku Bugis Makassar terkenal dengan jiwa pelautnya. Mereka melakukan pelayaran hingga Australia ke Madagaskar. Sampai pada akhirnya mereka memilih tinggal di rumah rakit yang berada di atas air. Hal ini melambangkan sama tinggi antara rumah satu dan rumah lainnya, yang mengandung maksud tidak ada perbedaan derajat, mengambil dari kata sama rendah yang sekarang menjadi Samarinda. 9. Wanita Dayak menjaga tradisi telinga panjang. Wanita suku Dayak identik memiliki telinga panjang, walaupun kini tradisi tersebut telah mulai hilang, namun generasi tua masih tetap melestarikan tradisi ini. Proses memanjangkan cuping telinga dilakukan sejak bayi. Telinga cuping panjang menjadi bukti adanya tingkat sosial seorang dalam masyarakat Dayak. Semakin panjang telinga, maka kedudukannya semakin tinggi. Berasal dari kaum bangsawan, pemanjangan cuping dilakukan dengan pemberat logam berbentuk lingkaran gelang berbentuk gangsing.
Adanya lumba-lumba air tawar di Sungai Mahakam. Sungai terluas di Indonesia ini sering didengar di buku-buku sejarah sewaktu SMP dulu, yang mengalir dari Kutai Bara sampai Kutai Kartanegara. Dan sungai ini menjadi alat transportasi lokal. Di sungai inilah hidup lumba-lumba air tawar. Untuk melihatnya, kamu bisa memantau dari pukul 6 sampai 8 pagi atau 4 sampai 6 sore. Ia akan muncul ke permukaan dan menghibur pengunjung yang memang sudah lama menunggunya. Sekian dulu ya. Terima kasih.